Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang kurang di perkenalan itu jemaah. Kayaknya memang nggak siap untuk kenalkan. Anak ini juniornya Ustadz Elfi Syam. Itu yang beliau tidak sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi radda ilayna أرواحنا وعافانا في أجسادنا وأذن لنا بذكره جل جلاله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Ruh ini kembali sehingga kita bisa bangun dari tidur kita. Siapa yang mengembalikan ruh kita? Allah Jalla Jalaluh. Antum dapat melihat tatkala ruh itu keluar dalam tidur kita. Ada orang-orang yang tidak pernah bangkit lagi dari tidurnya. Ruh itu keluar pergi selama-lamanya. Sampai kelak Allah mengembalikan kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan Allah menyehatkan badan kita. Wallahi jamaah, makanan yang kita makan, vitamin-vitamin yang kita konsumsi, tidak membuat kita sehat kecuali Allah mengizinkan. Kenapa kita selesai makan kita mengatakan Alhamdulillah? Apapun yang kita makan, hendaklah kita memuji Allah atas pemberiannya buat kita, dan makanan itu jadi manfaat buat kita. Ada orang yang makan jadi penyakit. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bangun dan sehat. Dan yang ketiga, nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya. Kita dapat bangun, meninggalkan ranjang kita, berwudu, kemudian menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Salat subuh ini salat yang spesial. Enggak semua orang bisa salat subuh. Di beberapa daerah ada yang mengadakan gerakan salat subuh berjamaah, GSB. Ana tanya, kenapa kok milih salat subuh? Sepi. Karena sepi masjidnya. Ana ngomong salat subuh ini salat yang spesial. Kalau antum mau menggerakkan orang-orang salat berjamaah, mulai dari salat maghrib. Karena salat maghrib semua pada bangun, nggak ada yang tidur. Hampir nggak ada yang tidur kalau maghrib itu. Antum ajak ke masjid, antum kasih tahu tentang sholat subuh, besoknya subuh ke masjid. Tapi kalau antum ajak mereka sholat subuh, mereka nggak ke masjid, yang sholat subuh ke masjid, yang biasa ke masjid memang. Nggak perlu antum gerakkan dia sudah ke masjid. Athqalus salati alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Orang munafik salat apa enggak? Salat. Datang salat subuh, ya kadang kala datang jemaah. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan mereka enggak salat subuh, tapi menyebutkan berat buat mereka salat subuh itu. Penuh dengan perjuangan.
Allah mengatakan tentang orang-orang munafiqin, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Mereka pura-pura muslim. Mereka datang sholat, mungkin kadangkala berada di soft pertama dia, atau di soft keberapa, datang dia sholat. Ingin menipu. Menipu Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui dengan segala yang berada di hati manusia. Wa huwa khadiyum. Allah sebenarnya yang sedang menipu mereka gara-gara perbuatan mereka. Allah sebutkan buat kita kriteria orang munafik. Kriteria ini bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk mengevaluasi diri antum. Antum termasuk apa tidak? Mereka adalah orang-orang kalau bangkit hendak melaksanakan sholat, qamu kusala, males. Sholat tapi males. Ini tanda-tanda orang munafik. Bukan tidak sholat. Yang disebutkan dalam ayat ini, sholat tapi malas. Berat ya mau sholat ya. Dengar hayya ala sholat ya Allah. Maka obatin diri antum. Berangkat ke masjid kadangkala mereka memaksakan diri. Yura'unan nas. Riya. Pamer. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dikit dia. Sholatnya cepet-cepetan ya. Kalau ada orang mungkin agak panjang. Kalau sendirian, ya, yang penting ada gerakan yang dia lakukan. Mereka ingin menipu Allah dengan perbuatan mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa sholat subuh berjamaah. Dan semoga Allah mencatatnya dalam catatan kebaikan kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau sudah menetapkan titik perjumpaan kita di telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau membuka pintu surga sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ahibati fillah. Tahun berapa anak ke masjid ini, jemaah? Ada yang tahu? Nah, 2017. Masya Allah. Masih baru masjidnya waktu itu. Alhamdulillah. Waktu ana datang ke sini, yang soft pertama tidak dengar suara ana. Mereka lebih suka di luar, kata dia. Karena mikrofonnya lebih bagus di luar daripada di dalam. Tapi hari ini alhamdulillah antum dengar suara ana? Beneran? Atau antum cuma ngelihat ya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita dengar suara itu, biasanya ada apa? Ada orang mati. Padahal sejatinya ucapan itu bukan ucapan kematian. Ucapan itu adalah ucapan tatkala kita tertimpa musibah. Apapun musibahnya. Tatkala Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang ujian yang Allah akan berikan kepada manusia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ مِنَ
amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah mengatakan kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Sedikit rasa takut, khawatir dengan masa depan, takut dengan kondisi anak-anaknya, takut dengan penyakit, takut dengan petaka itu sendiri. Ada ketakutan, kekhawatiran. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Takut di PHK, takut tidak diterima kerja, takut tidak bisa bayar kontrakan, takut tidak bisa melunasi hutang, kelaparan, ya, kekurangan harta, kekurangan orang-orang yang dicintai, ditinggal pergi oleh mereka, gagal panen, kekurangan buah-buahan. Lalu kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang apabila terkena musibah. Musibahnya apa? Udah disebutkan tadi. Kehilangan sandal. Boleh jadi antum pulang kehilangan sandal. Jadilah orang yang sabar. Mereka yang berkata kalau kena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan itu bukan untuk kematian saja. Antum datang ke sawah, yang ditakutkan oleh petani bawang itu apa? Apa jemaah? Iya, gagal panen karena apa? Karena hama, karena hujan. Kalau deras hujannya dikenangin sama air, tahu-tahu dia ke kebunnya, banjir kebunnya. Apa yang seharusnya dia katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah, dan kita semua kelak akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tolong ucapan ini mulai, bukan dirutinkan jamaah. Kalau dirutinkan berarti kita sering kena musibah. Yang dirutinkan itu ucapan alhamdulillah. Kalau ucapan inna lillah ini insidental. Ketika ada kejadian, antum biasakan mengucapkan inna lillah. Anaknya datang laporan sama ayahnya, ayah, ada musibah ayah. Apa nak? Remedi. Dia harus ngulangin ujian. Kata ayahnya, kok bisa? Engkau kok nggak belajar? Nak? Kenapa engkau nggak katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu anaknya mengatakan, nak, ayah, siapa yang mati ayah? Nah, bukan mati, nilaimu ini musibah ini. Kata dia. Ibumu harus ngulangin belajar sama engkau. Kata dia. Jamaah rahimakumullah. Seringkali kita mendengar kabar kematian. Sekarang informasi kematian itu bukan hanya di kampung kita. Dengan adanya handphone, kita dapat berita kematian dari kota lain. Ana itu sering dapat kiriman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati fulan di mana? Di Malang, ana di Jember. Mati fulan di Surabaya, ana di Jember. Untuk memberikan informasi bahwasanya ada yang meninggal dunia. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai, yang dia pergi meninggalkan kita tanpa pamit, jemaah. Kita nggak pernah tahu kapan ajal itu datang menyebut kita. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam divonis mati
Kadangkala ada orang ke dokter mengatakan, Ustadz, ana sudah divonis mati. Ustaz. Waktu ana tinggal sedikit. Dari dulu engkau divonis mati, kok baru sekarang sadar? Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mati, mayit, engkau itu mayit dan mereka semua mayit. Kok baru sadar kita ini kok divonis mati? Seorang yang dihukum mati karena kesalahan yang dia lakukan, dia mengatakan saya divonis mati, Pak Ustaz. Kok engkau? Saya juga divonis mati. Tinggal waktunya yang kita semua tidak tahu kapan kematian itu datang. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 34-35. Surat para nabi. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Dan tidaklah kami jadikan untuk satupun manusia sebelummu keabadian. Kekal di dunia ini. Afa imitta fahumul khalidun. Apa kalau engkau mati, mereka yang kekal? Enggak, semuanya mati. Nabi Adam meninggal dunia. Panjang umurnya, tapi mati. Nabi Nuh alaihissalam, berapa tahun beliau berdakwah? 950 tahun. Mana hadiahnya jemaah? Iya, panitia. Tenang, lagi diambilin sama panitia hadiahnya. Ketua yayasan, loh, jangan lihat-lihat dong ketua yayasannya ini. Ya, Bapak siapa namanya? Bapak Syafruddin. Nah, 950 tahun itu umur beliau berdakwah. Bukan umur beliau, jemaah. Disebutkan umur beliau sampai 1400 tahun. Terus mati. Ana mau tanya, siapa di sini yang umurnya ingin 200 tahun? Angkat tangan. 1000? Nggak ada, sama. Kenapa kita nggak mau? Karena kita ngelihat orang-orang yang tua renta, Ustaz. Kalau 1000 tahun tetap muda, mungkin ana berpikir, Ustaz. Tapi kalau 1000 tahun tua renta, di atas ranjang, turun dari ranjang didorong oleh kursi roda, siapa yang mau? Ustaz? Kita sadar bahwa kita nggak lama hidup di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya kebaikan dan keburukan. Itu semuanya fitnah. Sebagian kita itu kalau susah baru ngomong, saya sedang diuji sama Allah, Ustaz. Diuji apa? Diuji uang anak tambah banyak, Ustaz. Ada yang ngomong kayak gitu? Jarang. Orang kalau berpikir ujian, ya bangkrut, Ustaz. Motor anak hilang, istri anak gugat cerai. Semua, catat ini, semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu fitnah buat kita, ujian buat kita. Allah tidak menjadikan dunia ini tempat bersenang-senang. Dunia ini darul bala. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Balqis dari Yaman pindah ke Baitul Maqdis,
Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini karunia dari Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku. Itu ujian jamaah. Lalu Allah mengatakan wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Mau kemana engkau pergi, engkau mati, dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja sebagian orang mengatakan, kemana fulan? Fulan sudah kembali kepada rahmat Allah. Kau tahu dari mana? Allah itu punya dua di sana, tempat kembali di sana. Wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di sana yang ada neraka atau surga. Ini orang yang mati apakah benar kembali ke rahmat Allah? Belum tentu. Kalau dia orang soleh, kita harapkan kembali ke rahmat Allah. Dikasihi sama Allah Azza wa Jalla, kita doakan. Kalau dia orang jahat, ya kita doakan juga semoga Allah ampuni dosanya. Tapi kalau orang kafir, nggak ada kembali ke rahmat Allah. Yang ada kembali ke laknat Allah Azza wa Jalla. Pernah ada seorang yang datang ke salah satu ulama salaf yang bernama Dawud At-Ta'i di kota Kufah. Dawud At-Ta'i ini, ana baca biografi beliau, subhanallah jemaah. Beliau ini sosok orang yang alim, amil bi'ilmi. Orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Karena ada orang alim tapi nggak ngamalkan ilmunya. Pinter ngomong doang. Beliau berusaha untuk tidak punya banyak kawan jemaah. Ya. Beliau datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, habis sholat beliau berzikir, terus beliau pulang. Beliau tidak ingin menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan berguna. Pernah datang seorang meminta nasihat kepada beliau. Beliau ini meninggal tahun 162 Hijriah. Masuk tabi'ut tabi'in. Ada orang mengatakan, ausini, kasih aku wasiat. Apa wasiat beliau? Askarul maut yantadhiruna. Pasukan kematian sedang menunggu. Itu wasiatnya. Gimana kalau antum sedang di masjid, lalu ada orang yang mengatakan, Mas, ada 5 polisi di luar lagi nungguin antum. Polisi? Salah apa nak? Kata dia. Kebayang dia nunggu jamaah selesai kajian, ya Allah polisi. Ustaz kalau bisa jangan selesai kajiannya Ustaz. Dia takut jemaah. Polisi. Atau ada yang ngasih tahu, Mas, itu ada preman 20 orang, semua bawa parang, lagi nungguin antum di pintu sana. Dan antum berbuat salah. Kira-kira bagaimana kondisi antum? Nggak mungkin antum selamat dari mereka. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak manusia itu pelaku dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Semua berbuat dosa. Gimana kalau sekarang antum dikasih tahu pasukan kematian menunggumu? Orang kalau ingat mati itu akan berubah. Dia akan menjadi lebih baik. Dia akan berubah, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu
meriwayatkan sebuah peristiwa yang dia alami sendiri. Dia mengatakan, bainama nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam id absara jama'atan. Tatkala kita sedang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin mereka lagi jalan atau duduk, tahu-tahu Nabi melihat sekelompok laki-laki di satu tempat, jemaah. Maka beliau bertanya alaihi salatu wassalam, alama ijtama'a haula. Orang-orang itu kumpul lagi ngapain gitu loh. Qila ala qabrin yahfirunahum. Mereka sedang gali kuburan ya Rasulullah. Mereka kumpul sedang gali kuburan. Fafazi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qama min baini yaday ashabihi musri'an. Nabi tiba-tiba bangun dari tempatnya, berangkat segera menuju ke orang-orang yang lagi kumpul itu. Hatta intaha ilal qabri fajatha alaih. Sampai beliau ke kuburan tersebut, lalu bersimpuh di depan kuburan itu. Qala al-Bara' fastaqbaltuhu. Bara' ngelihat Nabi bersimpuh, maka Bara' menghadapi Nabi di pinggir kuburan satunya agar dia melihat apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fabaka hatta balla thara min dumu'ihi. Beliau menangis, ya. Sampai tanah yang di depan beliau basah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang. Beliau yang dijamin masuk surga. Beliau yang dapat janji dari Allah akan dikasih tempat yang mulia kelak di padang mahsyar dan di surga Allah Azza wa Jalla. Beliau nangis sampai basah tanah yang di hadapan. Kita semua pernah nangis insyaallah. Nangis karena apa? Karena di PHK. Nangis karena sakit. Nangis karena sedih ditinggal mati orang-orang yang dia cintai. Tapi adakah di antara kita yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Dia teteskan air matanya. Bukan karena luka, tapi karena takut kepada Sang Pencipta. Coba antum introspeksi diri. Selama antum hidup, berapa kali antum menangis karena takut sama Allah Azza wa Jalla? Thumma aqbala alaina. Lalu beliau setelah menyelesaikan air matanya, beliau menghadap kepada kami. Lalu beliau mengatakan, "Ai ikhwani, limithli hadzal yaum fa'iddu, limithli hadzal yaum fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti hari ini hendaklah kalian mempersiapkan diri. Untuk yang seperti hari ini hendaklah kalian mempersiapkan diri. Ahibati fillah, siapa yang mau menikah bulan ini? Antum, Masya Allah. Nanti minta hadiahnya sama Ustaz Asmon ya. Antum lihat Ustaz. Antum mau nikah bulan ini. Persiapannya mulai kapan?
Berapa bulan antum mempersiapkan? 3 bulan. 3 bulan. Lihat, persiapan untuk nikah 3 bulan. Padahal nikah itu cuma sehari. Nah, selesai. Ada orang persiapan untuk wisuda. Berapa tahun dia mempersiapkan diri untuk wisuda? Ada yang 7 tahun. Karena nggak selesai skripsinya. Akhirnya baru selesai setelah 7 tahun. Persiapan untuk kematian berapa lama tuh? Antum mempersiapkan diri untuk bangun rumah, untuk beli mobil. Tapi untuk hari itu, banyak di antara kita yang lengah, tidak mempersiapkan diri. Ana ingat cerita seorang yang menceritakan orang lain. Ana dengar langsung dari orang yang cerita. Dia cerita, ada fulan di Solo, cerita dulu dia. Fulan itu kalau beli baju 2. Beli baju 2. Satu dia pakai, satu dia sedekahkan. Kalau dia kasih belanja buat keluarganya 2. Satu buat rumahnya, satu buat pesantren. Satu buat rumah anak yatim. Pokoknya semua 2. Sampai ketika Allah berikan rezeki kepada dia, dia beli mobil. 2 dia beli mobil. Satu buat dia, satu dia sedekahkan. Anak-anaknya protes. Ayah, kalau baju 2 oke lah ya. Kalau uang belanja 2 iya, tapi mobil yang mending dikasihkan anak-anaknya lah ya. Katanya, nak, abah ini bukan hanya ingin pakai baju di dunia. Abah ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia. Abah ingin nanti kalau mati, abah bisa gunakan itu semuanya. Itu ucapan Nabi SAW yang mengatakan, limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk yang seperti ini kalian siapkan. Tapi sekali lagi kita nggak mikir itu. Kita punya rumah bagus, masjid di kampung kita jelek. Nggak antum pikirkanlah tuh masjid. Antum bikin keramik yang bagus di rumah antum, masjid lantainya rusak. Apa nggak kebayang antum, ana akan perbaiki keramik rumah ana di surga sebelum ana perbaiki keramik rumah ana di dunia ini. Bangun masjid. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid, untuk Allah, kalimat lillah ini syarat, karena yang bukan untuk Allah hanya akan jadi bala dan azab. Yang membangunkan untuk Allah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Ini persiapan jemaah. Antum bekerja jam 7 sampai jam 3. Sampai jam 4. Persiapan untuk apa? Untuk bayar kontrakan. Persiapan untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Jangan lupa untuk hari itu jemaah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, yadba'ul mayyit thalath. Yang akan mengantarkan mayit ke kuburan itu 3. Ahluhu, keluarganya. Maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Bagaimana kalau ini orang kaya jamaah, yang ngantarkan satu kampung.
Dia punya anak buah banyak, mengantarkan dia. Dia punya popularitas. Antum bisa lihat ya, orang-orang yang populer, yang masyhur, kalau mati, banyak yang ngantarkan jamaah. Fan-fannya itu nganterin. Karena ngefan, berangkat nganter. Sampai rame di jalanan. Keluarganya. Adakah satu dari fannya yang dampingin dia? Adakah satu dari anak-anaknya, dari istri-istrinya yang mau mendampingi dia di kuburan? Lah, nggak ada. Anak-anaknya nangis, nangis sedih, bukan takut sama Allah. Setelah selesai bapaknya dikubur, didoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa zawjan khairan min zawjih. Ya Allah, gantikan buat dia rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Terus keluarganya pulang sampai rumah, ya nunggulah mungkin berapa hari. Lalu mereka bertanya, kapan warisan mau dibagi? Nah, boleh nggak ngomong warisan setelah mati? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Karena setelah mati, harta itu milik ahli waris. Yang mati punya hak. Oh iya Ustaz, punya hak. Apa? Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Kalau bicara warisan, bayari utangnya dulu. Tunaikan wasiatnya dulu. Selesai itu udah selesai, yang mati selesai. Ustaz, belum basah kuburannya Ustaz. Belum kering kuburannya Ustaz. Selesai. Dia di sana bukan sama uangnya. Dia di sana bukan sama keluarganya, sama apa? Amalnya. Dia ke sana sama amalnya. Makanya antum kok bingung sama hartanya, lu dia sama amalnya. Dia ketika hidup nggak berpikir untuk bawa tuh harta. Dia tinggalkan buat ahli warisnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ayyukum yakunu malu ghairihi ahabba ilaihi min malih, atau yakunu malu warithi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kita kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Ada jamaah orang yang lebih suka sama mobil tetangganya daripada mobil dia sendiri. Pagi-pagi ke rumah tetangga, mau ngapain? Mau mandiin mobil. Loh, mobil siapa ini? Mobil bapak, kata dia. Dia jagain mobilnya tetangga. Mobil sendiri kena hujan. Mobilnya tetangga dia masukkan ke garasi dia jemaah. Mobil dia sendiri terkena panas dan terkena hujan. Ada yang kayak gitu jemaah? Kira-kira kalau ada, apa kata orang? Nih, kayaknya nggak waras orang ini jemaah. Maka ketika Nabi SAW mengatakan siapa yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri, ya nggak ada ya Rasulullah. Semua orang cinta sama hartanya lah. Apa kata Nabi SAW? Maluk, hartamu engkau tahu yang mana? Yang kau makan lalu habis, yang kau pakai lalu usang, dipakai bajunya sampai rusak, itu hartamu. Wa ma tasaddaqta bihi fabqi, yang engkau sedekahkan kemudian engkau simpan, itu hartamu. Sisanya punya siapa? Fatarikuhu linnas, punya orang semuanya. Itu punya orang. Di sini kita itu sibuk dengan punya orang, yang punya kita sendiri kita nggak pikirkan. Makanya tadi ketika sudah mati, harta itu otomatis pindah menjadi milik ahli waris. Ahibati fillah, ingat kita dulu nggak ada dan kita akan menjadi tidak ada.
Semua kita coba. Maka cobalah engkau duduk merenungkan tentang kenapa aku ada. Apakah aku ada untuk main game? Apakah aku ada untuk main bola? Apakah aku ada untuk berjalan-jalan di muka bumi ini? Apakah aku ada untuk berdagang? Apakah aku ada untuk bekerja cari duit? Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Allah, kita dulu nggak ada, terus jadi ada. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan. Kita tercipta dari air mani yang bercampur. Kita untuk diuji, jamaah. Untuk diuji. Apa targetnya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi siapa yang paling baik amalannya? Allah juga mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya Ustaz, Anda sudah tahu dari dulu Anda ciptakan untuk beribadah. Tapi Anda sekarang kan masih muda, Ustaz. Insya Allah nantilah kalau sudah putih jenggotnya, Anda akan fokus ibadah. Ahibati fillah, apakah semua kita akan sampai ke umur 70 tahun? Kita melihat bayi baru lahir mati. Anak SD yang orang tuanya sudah nabung buat kuliah dia. Yang orang tuanya sudah sempat ngobrol sama anaknya tentang cita-cita dia. Kita lihat ya, anak-anak TK SD ditanya cita-citamu mau jadi apa? Udah punya cita-cita. Dan orang tua biasanya sudah memikirkan, anakku kepingin jadi ini, berarti kira-kira ingin jadi dokter. Kira-kira butuh duit berapa, dia mulai menabung. Ternyata anaknya mati. Anak punya kerabat, hari Jumat lalu meninggal dunia. Namanya sama, namanya dengan anak, Syafiq. Dia masih umur 23 tahun. Dia rencana mau menikah sebelumnya bulan Januari. Tapi semuanya habis ya mah. Tinggal cerita. Dan di antara tanda bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, kakaknya masih hidup, pamannya masih hidup, dia mati. Nggak ada yang lihat umur. Bahkan di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Tabrani, inna min amaratis sa'ah ayyadhar mautul fujah. Di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya munculnya mati mendadak. Itu tanda-tanda kiamat dan kita sudah melihat. Satu pesawat hilang. Nggak tahu ada di mana. Anda masih ingat dulu ada maskapai namanya Adam Air. Masih ingat yang pesawat itu hilang jamaah? Yang orang-orang yang di pesawat itu hilang. Entah kemana. Ditemukan puing-puing di lautan. Satu pesawat. Ya, beberapa waktu yang lalu ada pesawat dari Jakarta, pesawat terbaru jamaah, yang berangkat lupa ke Pangkal Pinang atau dia naik dan tidak pernah mendarat, hanya tinggal cerita. Ratusan orang di dalam pesawat itu pagi.
Orang itu mau kerja, orang itu mungkin ada meeting, mungkin sudah yang nunggu, sudah standby di bandara. Dia nunggu, bahkan sudah booking hotel, bahkan sudah booking untuk makan siang, bahkan macam-macam mereka punya rencana. Tapi Allah katakan mati semua. Mati mendadak ini enak apa enggak enaknya? Jamaah, gimana? Mati mendadak itu enak dan tidak enak. Dalam sebuah hazar, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW an mautil faj'ah. Gimana sih mati mendadak itu gimana? Kata Nabi SAW, rahatun lil mu'min. Mati mendadak itu istirahat buat orang beriman. Buat orang mukmin yang sudah siap mati, itu istirahat. Nggak perlu sakit-sakit lagi, nggak perlu ngerepotkan orang lain. Tahu-tahu dia mati. Wa akhdatu asafin lil fajir. Tapi untuk orang jahat, untuk orang fajir, maka itu jadi pencabutan yang penuh penyesalan. Karena dia belum siap. Orang kalau mati waktu sholat, Masya Allah. Ada mati di hotel. Mati di hotel sedang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Mati sedang bernyanyi, minum khamr juga. Muter-muter. Ada. Ada penari ular yang mati sedang menari digigit ular. Dia punya rencana. Ya, semua orang mukmin insya Allah ya punya harapan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kadangkala yang ada menunda-nunda. Dia punya angan-angan yang panjang, jamaah. Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat Az-Zumar ayat 56 sampai 58. Menceritakan tentang orang nih yang mati dan belum siap mati. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Sering ada orang yang melihat orang yang bertakwa, orang yang taat, ya malah dijadikan bahan bulian buat mereka. Bahan humor. Dan ada orang-orang yang Islamfobia, yang dia takut dengan orang kalau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sering datang ke masjid, hati-hati nih, harus diawasi, jangan-jangan teroris. Hebbatifillah. Jangan sampai engkau mengatakan itu. Dulu memang aku suka memperolok-olok orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman. Au taqul, "Lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Atau engkau mengatakan, andai kata Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Seringkali jamaah, kita ketemu sama orang, ayolah, engkau kapan berangkat ke masjid? Sampai kapan engkau nggak puasa? Iya Ustaz, doakan Ustaz, ana belum dapat hidayah Ustaz. Ini yang dikatakan. Nanti engkau mengatakan, engkau tahu hidayah ada di hadapanmu. Engkau faham bahwasanya petunjuk Allah udah jelas tuh jalannya. Engkau tinggal jalan. Seperti orang yang berada di persimpangan jalan, engkau udah dikasih tahu, engkau mau masuk surga, ini jalannya. Lalu engkau mengatakan, iya aku belum dapat hidayah. Engkau akan mengatakan itu nanti. Kalau Allah kasih hidayah dulu ya aku akan jadi orang bertakwa. Au taqula hina taral adzab. Ini ketika dihisab. Ketika melihat azab, apa yang dia katakan? Lau anna li karrah
Fa'akuna minal muhsinin. Kalau aku bisa balik ke dunia, aku akan jadi orang-orang baik. Dan kita sekarang masih di dunia. Kita sekarang masih hidup. Kita masih punya kesempatan untuk jadi orang baik. Di hadapan kita kesempatan tersebut, jamaah. Allah menceritakan tentang apa yang akan terjadi. Dan itu akan terjadi. Maka jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Ahibati fillah. Kita disuruh sering ingat mati, jemaah. Tapi manusia berusaha untuk menghilangkan peringatan dengan kematian. Salah satu yang mengingatkan kita kepada matian itu ziarah kubur. Dahulu, ya bukan dahulu ya, sekarang juga banyak kuburan di tengah kota aja. Orang kalau lewat jalan ya, naik mobil, lihat kuburan, ya Allah, bakal mati aku ya Allah. Kuburan akhirnya ditaruh di pinggiran, jauh nggak kelihatan jam. Antum yang dilihat pasar, toko, gedung-gedung tinggi, hotel. Kapan antum akan ingat mati? Pernah ana hadir ke sebuah walimah, seperti di ruang restoran dan ruang pertemuan, jemaah. Ana di depannya itu ada tembok tinggi di seberang jalan, jemaah. Ana tanya, Mas, ini apa Mas? Kata dia. Di balik tembok itu kuburan, Pak Ustaz. Jadi waktu dulu belum ada temboknya, sepi Ustaz. Restoran sama kafe ini sepi Ustaz. Karena orang kalau ke sana ngelihat ingat mati, nggak jadi belanja. Ingat mati pulang mungkin. Setelah ditutup jamaah, rame. Makanya biasanya tanah yang dekat kuburan itu mahal apa murah? Murah. Kenapa murah? Karena membuat orang ingat mati terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban rahimahullahu taala, beliau mengatakan aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus penghancur kelezatan. Apa itu? Mati. Gimana orang ketika mau makan enak, tahu-tahu mati datang. Kelezatan dia putus di dunia ini. Dia akan berjumpa dengan mungkar dan nakir. Dia akan berada di tempat yang sempit dan dia akan dihimpit oleh kuburan tersebut. Ditinggal sama keluarganya. Dilupakan. Bahkan sebagian orang kuburannya udah nggak ada juga. Itu pemutus kelezatan. Kalau antum masih hidup, antum masih banyak merasakan kelezatan, tapi mati selesai. Tinggal itu jadi azab atau jadi nikmat kuburan antum. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fama dzakarahu 'abdun qat wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu alaih. Tidaklah seorang hamba siapapun yang mengingat kematian dalam kondisi dia sedang sempit urusannya. Ada banyak masalah dia, tapi dia ingat mati, maka jadi luas buat dia. Dia akan mengatakan, aduh, hidup ini nggak lama, bentar lagi aku mati, kata dia. Jadi musibah, petaka dunia jadi ringan buat dia. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'ah illa dhayyaqahu alaih. Kalau dia sedang nikmat hidupnya, sedang mendapatkan banyak rezeki, sedang dalam puncak karirnya, lalu dia ingat mati, maka dia jadi memandang kehidupan ini sempit, jemaah. Dia akan mengatakan hartaku, jabatanku, kedudukanku, semua akan aku tinggalkan. Itu manfaat dari mengingat kematian. Di antara manfaat lainnya,
Ada nasihat dari Abu Darda agar kita hidup nyaman di dunia ini dengan mengingat kematian. Kata beliau, man aktsara min dzikril maut qalla hasaduhu wa qalla farahu. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka hasudnya, hasadnya, irinya, dengkinya akan menipis. Dikatakan tidak ada jasad kecuali ada hasad. Kita ada potensi untuk hasad, itu ada. Apalagi yang satu profesi, apalagi yang kawan. Kalau orang tidak kenal mungkin kita nggak hasad. Tapi kalau orang yang kita kenal tahu-tahu datang kajian, keluarkan handphonenya, insyaallah iPhone 15 ya. Allahu Akbar. Keluar ternyata mobilnya sudah baru. Itu orang jadi hasad, ada perasaan itu. Bahkan ada orang yang jadi sakit perut. Mak-mak biasanya. Mak-mak ngelihat tetangganya beli emas 2 kilo. Pakai gelang emas ya mak. Tapi kalau ingat mati, hasad itu akan mengecil. Pedagang ini potensi hasad dengan toko yang di sebelahnya. Petani dengan sawah yang di sebelahnya. Tapi ketika dia ingat mati, apa sih, kenapa aku harus hasad lu? Long semua yang dimiliki sama orang itu akan ditinggal sama dia. Semuanya. Kenapa aku hasad dengan sesuatu yang bakal ditinggal? Dan kalau aku punya pun aku akan tinggal. Wa qalla farahu. Congkaknya, angkuhnya akan hilang. Gimana antum makan angkuh? Aku akan sombong. Antum akan merasa lebih dari orang lain, antum mati. Sama tuh. Makanya kalau antum ke kuburan jamaah, antum akan lihat di kuburan itu nggak bisa dibedakan mana yang orang kaya dan mana yang orang miskin, mana yang majikan dan mana yang pembantu, mana yang bos dan mana yang anak buah. Sama semuanya. Mungkin luarnya ada yang sama, kuburannya segitu. Kemudian ada nasihat dari Ka'ab al-Ahbar. Dia mengatakan, man dzakaral maut hanat alaihi al-masaib. Barang siapa yang mengingat kematian, maka musibah-musibah jadi ringan. Ada seorang wanita, dia telepon ana. Dia kepingin jumpa sama ana. Rahimahullah. Dia sudah meninggal. Dia mengatakan, Ustaz, ana bisa ketemu sama Ustaz. Dia sama suaminya. Kenapa kata dia? Ana divonis dokter kena kanker stadium 4. Ustaz. Yang biasanya sudah nunggu mati. Musibah yang besar ini jemaah. Ketika ingat dengan kematian, jadi ringan musibah tersebut. Ya udah, bentar lagi engkau akan meninggal dunia. Dan musibah, penyakit tidak ada hubungannya dengan kematian. Antum kasih semangat orang yang kena penyakit parah, sampaikan kematian tidak ada hubungannya sama penyakit. Orang sehat mati. Jangan dipikir, oh bakal sakit, bakal mati duluan, nggak ada. Berapa banyak kita melihat orang-orang tua yang sepuh yang sakit, menaun sakitnya, asyatulan minad dahar, nggak mati-mati. Yang merawat mati duluan. Ada seorang dokter yang ketika dia selesai shiftnya, dia ngomong sama satpamnya, nanti kasih tahu ya, sama yang sakit itu, besok aku akan datang jam sekian. Ya, siap kata dia, malam hari ini jam. Ternyata dokternya nggak pernah datang ke dia jam. Kenapa? Mati dokternya. Dokternya mati duluan.
Matal mudawi wal mudawa walladhi jalaba ad-dawa'a wa ba'ahu walladhi ishtarah. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Al-mudawi, dokter yang ngobatin, tabib yang ngobatin mati. Yang diobatin mati. Yang bikin obat mati. Yang jualan obat mati. Yang beli obat mati. Antum pikir kalau antum bawa obat, antum nggak mati? Ana insya Allah mau jadi dokter, Ustaz. Kenapa? Biar panjang umur, Ustaz. Ngapa katanya? Nggak ada antum bicara dokter bisa panjang umur, nggak ada. Dan ahibati fillah, orang yang ingat dengan kematian, dia akan mensegerakan taubat. Angan-angan dia akan pendek. Dan dia akan semangat beribadah. Maka saatnya kita mengingat kematian, antum melihat bagaimana persiapan antum. Apa yang sudah antum miliki, antum sudah punya rumah belum? Kalau belum punya rumah di sana, pikirkan rumah antum. Jangan sampai rumah antum di sana lebih buruk daripada rumah antum di dunia. Antum ingin punya kendaraan di sana, usahakan kendaraan di sana lebih baik daripada kendaraan antum di sini. Pakaian juga seperti itu. Karena kita banyak sodakoh jamaah, tapi biasanya yang kita sodakohkan itu yang sudah tidak kita sukai. Antum sodakoh baju yang sudah tidak layak. Gimana antum sodakoh baju baru? Gimana antum berbagi sesuatu yang antum cintai? Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dikuatkan semangatnya untuk beribadah. Dan jangan lupa antum mendoakan saudara-saudara antum yang ada di Gaza. Yang mereka tiap hari kematian itu sudah menjadi hal yang lumrah jemaah buat mereka. Maka berusahalah antum mendoakan mereka dan berbuat yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang di sana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah, ana sebenarnya ingin nambah, tapi ana lihat ini hari Jumat. Harinya anak-anak sekolah, ya, harinya teman-teman bekerja. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.